Maksud saya gini, sebelum kita urusan lapor-melapor, kita fokuskan dulu bermasalah tidak sekolahnya, urusan PIP. Jangan sampai proses lapor-melapor terus, tetapi kemudian bermasalah. Nah biasanya dalam ilmu hukumnya itu, kalau menyangkut tindak pidana korupsi, harus membuktikan dulu dia terbukti atau tidak. Biasanya polisi begitu, Pak. Nah, tidak terbukti bahwa dia korupsi, tidak terbukti bahwa dia tidak maling, tidak terbukti bahwa dia tidak motong, ya bisa menuntut. Tapi kalau terbukti ya tidak bisa menuntut. Kan terbukti itu, Pak. Yang penting dipastikan dulu guru yang lapor itu dia terlibat tidak. Jangan sampai udah maju kenceng lapor, ternyata terlibat kan jadi kagok. Pemilik akun Broron yang inisialnya itu Ronald Sinaga ya, itu kan datang ke SMP Negeri 1 Kutawaluya. Dia membawa data bla bla bla, membawa PIP itu yang dia itu kan PIP 2020, 21, 22 datanglah ke sana. Tetapi kepala sekolahnya PIPT program Indonesia Pintar. Ya. Sama ya kasusnya dengan yang di SMA 7 Cirebon. Iya, siap. Oke, terus di SMP ini mah ya? Di SMP, Pak. Kutawaluya berarti di bawah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten. Iya, betul. Karawang. Iya, betul. Nah, itu kan dia datang ke sana, itu hari pertama itu datang ke sana. Itu karena guru dia itu nggak ketemu dengan kepala sekolah, karena kepala sekolah 2020, 2022 itu udah mutasi, Pak, nggak ada di sana. Jadi dia tidak bertemu dengan kepala sekolah. Iya, maka kepala sekolah 2020, 2021, 2022 sudah diganti. Sekarang PLT. Sekarang jadi PLT. Digantinya kepala sekolahnya pensiun apa pindah? Itu, Pak, mutasi. Jadi kepala sekolah di mana? Di SMP 2 Kutawaluya. SMP. Jadi dari SMP 1 SMP 2. pindah ke SMP 2. Dari sisi status naik kelas apa turun kelas? Biasanya statistik. Ya biasanya sih. Yang favoritnya kan satu biasanya turun kelas, tapi belum tentu. Karena sekarang jabatan kepala sekolah muter-muter. Saking bingung nak muter, jadi kadang-kadang balik deh kadinya. Oke. Terus bertemulah Bro Ron itu ke sana. Kemudian yang diinvestigasi apa? Dia itu minta data, pencocokan data PIP aspirasi ya ke sekolah itu. PIP aspirasi yang dibawa aspirasinya oleh Komisi 10 Pak DPR RI itu melalui itu. Nah, yang hadir pada waktu itu Wakasek kurikulum yang guru-guru yang 6 orang. Begitu masuk ya dia tanya-tanya ke yang namanya guru di sana kan nggak ngerti, Pak. Artinya ini kan terjadi 2020, mungkin mereka belum, apalagi OPS yang baru tuh yang sampai nangis-nangis dipinta data oleh dia. Wah, seperti ini. Nah, dia nanti ngunci pintu di slot lah, karena dia di bawah itu, Pak. Anggotanya 2, itu pengawalnya 6 orang, Pak. Dia dikawal lah. Yang diselot siapa? Yang diselot di dalam oleh dia. Saya katakan guru-guru itu diselot itunya, Pak. Masukin kelas, masukin kantor kepala sekolah. Dikunci. Dikunci diselot sama dia apa. Nah, kemudian ramai lah bla 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 sampai Kerawang ramai bla bla bla. Saya, Pak, sebagai ketua PGRI ya, ada laporan gini kan banyak yang masukkan, itu laporannya diam saja, anggotanya sampai dibilang maling lah, tolol, goblok, itulah sebelum situ, Pak. Nah, karena gitu. Orang sana berarti ya, Pak. Mungkin orang sana udah biasa ya, Pak, kayak gitu, Pak. Ya, gayanya beda. Kalau orang Sunda digituin kan pasti marah ya. Jadi hati gitu, Pak. Nah, udah hari kedua saya dibayar sama Pak Kadis, investigasi aja ke sana sebagai ketua PGRI gitu. Oke, siap. Saya bingung juga, ini sedang di Bandung, ini juga sama banget. Saya dengan Pak Ujang itu wakil sekum, langsung masuk, Pak, ke sana. Ya, begitu masuk ke sana saya tanya, betul enggak, Bu, yang diceritakan di medsos gini-gini, kemudian ada itunya bla bla bla. Dia nangis semua, Pak. Betul, Pak. Saya diperlakukan seperti bukan manusia. Dia itu mengintimidasi saya dalam artian, coba ibu berarti maling semua kalau nggak ngasih data. Ya orang nggak tahu, Pak, suruh ngasih data seperti itu kan. Nah, terus, Pak, saya hari kedua saya datang ke sana, yang tadi dikatakan itu ya, ternyata kebetulan Broron dengan kelompoknya datang, Pak.
Saya datang ke sini, dia datang, bla bla Datang bla. ke sekolah. Ke sekolah itu kebetulan PGRI ada. Oh. Kita izinnya hanya betul sekali, nadanya udah tinggi bla bla bla. Saya katakan, Pak, ini saya ketua PGRI Kabupaten, Pak Uyat, bla bla bla. Ya agak sedikit lah sering kurang enak lah artian seperti itu bicaranya. Kemudian ketika datang PGRI, memang dia nggak kemari, tapi itu kan yang 6 orang guru yang memang tidak terima itu merasa sakit. Ya. Oke. Nah, kemudian Bapak ketika selesai bla bla bla, perang media dan sebagainya, ya dia katakanlah dengan mulai buzzer tersebut menyerang saya, PGRI seolah-olah melindungi oknum, padahal kita nggak melindungi oknum. Saya mah hanya melihat anggota saya sampai nangis-nangis dipinta data, tapi dia itu nggak tahu. Sebentar dulu. Siapa nggak Bapak? Oke, ya. Yang pertama bahwa diminta data PIP. Betul. Berarti data PIP itu ada di tata usaha. Betul. Ya. Ada di tata usaha. Operator. Di operator kan. Nah kemudian apakah ketika investigatif lah, taruhlah misalnya investigatif dari sisi media, ditemukan nggak penyimpangan data PIP? Untuk 2023 ya 23 ya 23 semuanya ada Pak, karena itu bukan Reguler, aspirasi, reguler. itu adalah reguler. Oke. Yang semuanya ada itu diterima oleh orang tua siswa. Iya. Betul. Diterima. Betul. Nah terus yang dianggap bermasalah yang tahun berapa? Yang tahun 2020-21 2020-2021. Iya. Bermasalahnya apa? bermasalahnya karena nggak ada data. Kan gini Pak, permasalahan gini. Di Ada. Kerawang ini, punten ya Bapaknya, punten ya. Bila habis rada iya, rada kurang iya. Di Kerawang itu Pak, dana aspirasi itu ya ada kadang-kadang melalui pokir-pokir Iya. itu, melalui pokir-pokir Aspirasinya berarti kabupaten. provinsi, pusat Pak. Pusat komisi 10. PIP, oh ya lupa. Iya. PIP untuk pusat. Iya, pusat. Oke. Iya. Pusat misalnya dia punya anggota DPR punya sekian ribu, Iya. ya kan? Iya, betul. Alokasi untuk bantuan PIP, Betul. ya kan? Diberilah ke SMP Kuta Waluya. Iya. Nah, yang di SMP 1 Kuta Waluya itu yang dianggap bermasalah apa? Nah, karena nggak ada data Pak, begini Pak. Jadi istilahnya orang-orang suruhan, saya bikin suruhan apa ya bilangnya. Pokoknya ada orang yang masuk ke itu minta kalau cair nanti minta 30% Pak. 20-30%. Itu bukan hanya di SMP, di SD juga Kabupaten Kerawang seperti itu. Kepala sekolah yang saya tahu ya, karena juga saya mantan kepala sekolah, itu menolak Pak. Kalau sepertinya 20%, 30% dipinta, otomatis nanti kita bermasalah dengan orang tua. Yang namanya reguler aja, istilahnya kadang-kadang merek, kadang-kadang itu kan. Itu kan ridho lah nggak apa-apa Ya. gitu. Nah itu Pak yang jadi Kalau masalah. yang disebut diminta 20-30%, cara mintanya bagaimana? Jadi gini Pak, dia minta dalam artian istilahnya ke kepala sekolah dulu datang gitu ya, dari itu Pak ini anak bapak di sekolah itu akan mendapat Taruhlah ada PIP. 300 Iya. yang mendapat PIP. Iya, betul. Terus kemudian cara minta yang 30% menjadi jatah, gimana cara mengumpulkan uang? Nah justru belum terjadi Pak, jadi masuk gini ditolak oleh kepala sekolah. Oh, yang jadi 2020-2021 itu Iya. dana PIP itu ditolak. Ditolak Karena kepala sekolahnya tidak sanggup kalau harus ada partisipasi, Iya. ada sumbangan gitu loh. Iya. 20 sampai 30%. Betul. Jadi tidak ada penerima PIP-nya 2020. Ada, jadi begini Pak, Heeh. contohnya salah satu SD, ada lingkungan itu, Enggak, itu aja ide SMP itu, lingkungan itu yang sekolah di sana, orang tersebut istilahnya datang ke rumah orang tua, kemudian bla bla, anak ibu, bapak akan mendapat PIP, tapi dengan catatan silakan aja minta data ke sekolah, karena dipinta data oleh orang tua, memberikanlah. Maka dia mau yang namanya Pak Ronald atau Brown itu di sana dia punya data dari Kemendikbud. Oke. Siap. Dana PIP itu, ya kan, ini sekolah penerima nih. Iya. Pasti kan datanya terbuka. Iya. Karena di Kemendikbud ada data Betul. penerima PIP. Kemudian karena nih Bro Ron ini curiga di SMP 1 Kuta Waluya dianggap ada penyimpangan atau diduga ada penyimpangan gitu loh. Siap. Kemudian datanglah ke sekolah minta data. Betul. Tetapi karena guru-guru tidak tahu data itu, akhirnya keluarlah kata-kata yang
kasar, menyinggung perasaan guru kan gitu ya Ya, Pak? betul, betul. Nah kemudian oke, itu kata kasar menyinggung perasaan guru satu hal. Tapi hal lain adalah bahwa penerimanya itu ada, si tim investigatif Ron itu punya data. Dia punya data. Punya data dari Kemendikbud. Punya data dari Kemendikbud. Dari Kemendikbud. Kalau dari bawah dia enggak. Nah Dia kemudian cuma- ditanyalah ke sekolah, Iya. mana penerimanya? Iya. Nah, sekolah tidak bisa memberikan Iya betul. karena Datanya dia nggak tahu. Itu kan karena beliau. sekolah itu tidak merasa merekomendasi penerima PIP. Adapun mereka yang menerima PIP itu adalah mereka dikolek gitu kan, taruhlah oleh orang dengan aspirasinya melalui orang tua Betul. berdasarkan data Dapodik yang diperoleh dari Kemendikbud. Betul. Bener nggak gitu? Betul. Nah, terus kemudian sekarang tuh ada temuan penyimpangan nggak di SMP 1 Kutawaluya itu? Gitu aja. Yang dilakukan oleh sekolah, melalui kepala sekolah, melalui wakil kepala sekolah, melalui guru, ada nggak penyimpangan itu? Itu yang penting, Mak. Di 2020 ya. Kami tidak tahu, PGRI itu tidak tahu sampai ke titik itu ya, Pak Gubernur ya. Cuma memang ada beberapa lembaga yang melaporkan kejaksaan saat ini kepala sekolah itu yang mengindikasikan terjadi Penyimpangan. seperti itu. Kepala kejaksaannya udah periksa? Belum. Kemarin Baru panggilan ada yang Belum dipanggil Terus itu. yang kedua, kami melihat di media muncul ada kalimat sudah mulai dikembalikan sebesar 40 juta kalau tidak salah. 40 juta dikembalikan Iya. ke orang tua Orang siswa. tua. Yang mengembalikannya siapa? Pihak sekolah atau bukan? Kepala sekolah itu. Oh, iya, berarti kalau kepala sekolah mengembalikan, berarti kepala sekolah ikut dalam proses itu. Mungkin, karena kita tahu saya hanya baca di media. Yang sudah pindah itu kepala sekolahnya. Iya. Di media. Berarti kan kepala sekolah ikut memfasilitasi, berbeda dengan Bapak yang tadi, Pak Kepala Sekolah kan nolak. Iya. Nanti berarti dalam versi Bapak, Kepala Sekolah ikut memfasilitasi dong kalau begitu. Bukan versi saya, versi media ya, karena saya baca di media Pak. Oh, versi media sudah mengembalikan. Ya, karena kita belum sempat ke sana, yang ke sana itu Pak Ketua. Oke. Kita hanya melihat baca-baca di media seperti itu. SMP 1 Kutawalunya masih buka? Bukan. Masih ya? Soalnya tinggi. Nantilah bisa saya ketemu dengan kepala sekolah yang lama, Iya. kepala sekolah yang baru. Iya. Biar tidak rame, gimana kalau yaudah nanti saya ke sana. Saya tanya juga para penerima PIP-nya. Kalau berkenanan dengan kami juga kami. Ya dengan Bapak biar clear lah. Siap. Yang paling utama yang fokus kita adalah fokus terjadi nggak penyimpangan. Gitu loh Pak. Kalau terjadi penyimpangan berarti kan kasus penyimpangannya diselesaikan dulu. Apakah melalui metodologi pengembalian kerugian siswa. Gitu loh. Ya kan, kerugian siswa karena bantuannya tidak diterima penuh atau bantuannya sebagian diserahkan kan. Nanti kan harus tahu diserahkannya pada siapa kan gitu. Itu kan sama dengan SMA 7 Cirebon seperti itu. Nah, yang kedua adalah menyangkut taruhlah misalnya tidak berkenannya terhadap ucapan. Nah, kalau menurut saya begini, sebelum masuk ke tidak berkenan pada ucapan, maka menurut saya terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa sekolah itu tidak bermasalah. Itu pertama. Yang kedua, yang tidak berkenan itu adalah orang yang tidak terlibat masalah. Sekarang yang yang tidak berkenan dengan ucapan yang dianggap kasar, dianggap merendahkan martabat guru, mereka mengerti masalah tidak? Maksudnya masalah yang Artinya mengerti masalah PIP tidak? justru enggak, Pak. Artinya kan tidak mengerti masalah PIP. Berarti urusan PIP dengan urusan guru ini urusan yang berbeda. Itu yang saya maksud, Pak. Kan urusan PIP mah urusan kepala sekolah. Betul. Urusan tata usaha di sekolah kalau mau ya. Iya. Tata usaha terlibat nggak ikut ngentri penerima? Biasanya yang dilibatkan operator biasanya. Oh, operator komputer ya? Iya. Operator sekolah kan? Betul. Nah, berarti kan urusan kepala sekolah dengan operator sekolah. Nah, kemudian kalau guru mah tidak terlibat. Tidak. Jarang. Nah, Yang dilibatkan. nah, sekarang guru yang diminta itu guru yang tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Jadi Bapak itu keberatan terhadap guru yang Yang tidak tahu istilahnya ya gitu Pak, kata-kata kasar kayak gitu. jadi bukan kepala sekolah ini yang keberatan. Bukan berarti PGRI aja. Bukan operator teknologi informasi, operator IT bukan.
Yang keberatan itu guru yang di itu Pak, saya ngadu ke PGRI seperti itu. Bapak sebagai ketua PGRI menampung. Gitu. Ada nggak upaya untuk dimediasikan dulu? Kita udah melaporkan Pak. Udah Udah melaporkan melaporkan ke Polres Karawang gitu. Karena hari ini pun kita digoreng, artinya dalam artian oleh katakanlah media lah gitu, bahwa kita melindungi orang yang bersalah gitu. Kemudian kan saya dikatakan ya ini lebih yang koruptor gitu. Ini yang melindungi guru-guru yang baik. Kita kan sebenarnya kita bukan melindungi istilah orang yang melakukan penyelewengan, bukan. Kita mah hanya ingin dalam artian anggota PGRI kami diperlakukan seperti manusia, jangan dikatakan maling lah, kan kita kan ada suatu tinggal yang dikatakan maling merasa maling nggak? Justru enggak justru dia karena dia nggak merasa maling, kemudian lapor ke PGRI, kemudian saya bawa ke itu langsung dia dibikin LT ke Polres gitu. Seperti itu Pak. Prinsip dasar adalah guru yang melaporkan ke Polres itu karena merasa tidak maling. Tidak maling. Intinya itu kan, betul, merasa tidak mengerti PIP, betul, merasa tidak mengurus PIP, betul, merasa tidak kebagian dari PIP. Betul. Intinya itu kan, karena tidak merasa maka dia melawan. Iya, betul. Itu. Maksud saya gini, sebelum kita urusan lapor-melapor, kita fokuskan dulu bermasalah tidak sekolahnya urusan PIP. Jangan sampai proses lapor-melapor terus, tetapi kemudian bermasalah. Nah biasanya dalam ilmu hukumnya itu, kalau menyangkut tindak pidana korupsi, harus membuktikan dulu dia terbukti atau tidak. Biasanya polisi begitu Pak. Nah, tidak terbukti bahwa dia korupsi, tidak terbukti bahwa dia tidak maling, tidak terbukti bahwa dia tidak motong, ya bisa menuntut. Tapi kalau terbukti ya tidak bisa menuntut. Kan terbukti itu Pak. Yang penting dipastikan dulu guru yang lapor itu dia terlibat tidak. Jangan sampai udah maju kenceng lapor ternyata terlibat, kan jadi kagok. Menurut Pak Ketua, diyakini nggak mereka tidak terlibat? Kalau guru insya Allah yang melapor orang yakin juga yang melapor ke kita mah enggak terlibat. Karena kita menyaksikan langsung sih Pak. Ada keduanya. Kemudian ini Pak, jadi sekarang yang dibidik oleh dia adalah saya Pak. Sampai rumah saya udah terdetek oleh dia. Kemarin malam tadi mohon izin Pak, benar atau tidaknya anak saya ataupun anak-anak muda ini ada yang motor rumah Bapak, ketika di itu dia lari katanya gitu. Kan kita dibidiknya kenapa Bapak? Nggak usah takut. Nah gitu Pak, justru saya minta perlindungan ke Bapak Gubernur. Itu kan udah menjurus ke kita. Ya. Bahkan di sana orang yang dan tidak ada kaitannya dengan begitu-begitu. Betul. Terus saya pernah jadi kepala sekolah Pak di Jatisari. Itu Pak Uyat katanya 2000 sekian kita jadi kepala sekolah mungut uang 100.000 itu untuk meja dan kursi. Kan itu oleh komite Pak, kita minta ke komite dasar itu. Dia juga akan diungkap seperti itu. Jadi saya memfasilitasi pelaporan tadi itu dia juga sekarang akan menuntut balik ke kita. Itu seperti biasa apa? Biasa gitu Pak kalau perang begitu Pak. Bapak ngehajar orang, orang itu pasti hajar. Kelemahan Bapak apa? Dicari itu Pak. Namanya juga perang. Tinggal Bapak clean nggak? Ya clear saya. Ya udah, kalau clean ya. Sudah merembet Pak Gubernur. Iya makanya gini loh, makan korupsi 5 miliar. Bapak korupsi naon dia? Bukan. Terima oleh Framing Bapak dulu sebagai dituduh korupsi apa? Sekolah sama Nasdem. Oke. Ya di framing, makanya seluruh framing itu bisa dilawan dengan apa? Dengan buktikan aja bahwa tidak bersalah. Dan PGRI dibuktikan saja bahwa tidak pernah melakukan. PGRI Karawang sebetulnya salah satu suara dengan Bro Ron itu ketika menuntaskan kasus PIP, karena itu hak anak, itu harus dikembalikan, itu wajib. Itu saja permasalahan disampaikan karena mungkin faktor muten sigana budaya orang Sunda benten lah. Ya style Pak. Ron itu kan kalau dari marga kan orang Batak. Nah ini yang dihadapin orang Kerawang Pak. Beda gayana. Betul Pak. Ya udah, prinsip dasar kan nanti kita, kalau saya sih hari ini secara personal ngajak untuk rekonsiliatif. Rekonsiliatif itu ya udah kalau sama-sama nyari agar pendidikan ini lebih baik, agar sekolah-sekolah tidak ada penyimpangan, agar PIP tepat sasaran, ya tugas-tugas Ron investigatif dengan tugas PGRI disatukan menjadi satu kesatuan, menjadi kebersamaan gitu loh. Terus tetapi kemudian kalau di sananya ada unsur-unsur saya tidak terima dengan perlakuan itu hak personal Bapak. Hak personal Bapak, tetapi kemudian kalau Bapak pun misalnya saya bakal dihajar, bakal
diancam, bakal dikorek-korek, ya selama Bapak tidak bermasalah, kenapa mesti takut? Siap. Intinya itu Pak. Siap. Dan saya nanti bareng sama PGRI Kutawaluya. Siap. Dan mudah-mudahan nanti kita juga, saya sebagai Gubernur Jawa Barat juga bisa Siap. ngajak dia warga Depok kalau nggak salah ya. Bogor. Bogor. Warga Bogor. Nah, sebagai warga Bogor yang mencintai pendidikan, mencintai pembangunan di Jawa Barat, kita bisa bersama-sama, bukan saling menyerang, bukan saling sikut, bukan saling mencari kesalahan, kita akan nyari bagaimana pembangunan lebih baik. Siap. Oke Pak, Oke, siap. mantap Pak, Siap. semangat.